Sadar nggak Pak Jokowi, kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh, itu saja sedihnya. Ya, kenapa Jokowi meninggalkan PDIP? Kenapa Jokowi meninggalkan PDIP? Kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Adian dan Napitupulu berikut ini adalah soal nilai, soal harga Jokowi. Tapi apapun yang disampaikan oleh Adian berikut ini, saya melihat dia tidak menyadari apa sesungguhnya yang terjadi dan seperti apa sepak terjang Jokowi selama 10 tahun menjabat jadi Presiden RI. Kita lihat dulu narasi singkat daripada Adian Napitupulu ini. Kalau kita lihat rekam jejaknya ya, wali kota 2 periode, mantan gubernur DKI, kemudian mantan presiden 2 periode. Emang gak ada urusan lain tentang bangsa ini yang lebih besar? Ada dong, banyak dong, kemiskinan, stunting. Bicaralah tentang itu. Itu loh. Kenapa bicara tentang pilkada kabupaten? Sadar nggak Pak Jokowi, kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh, itu saja sedihnya. Semakin banyak Adian Napitupulu ini bicara, semakin terbongkar semua kekurangan dan kekurangan mereka. Menurut saya, ya, saya coba menganalisa, ya, dia bilang tadi Jokowi itu harus memikirkan yang lebih besar, jangan jadi soal pilkada kabupaten. Kan begitu kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kemana Prabowo? Prabowo presiden ke-8. Ya, urusan soal hal-hal yang lebih besar sekarang sudah dimandatkan oleh Jokowi kepada Prabowo. Dia memilih penerus yang bisa meneruskan kinerjanya terhadap Prabowo. Ya. Jadi, kenapa saya bilang makin lama makin ngawur, ya? Ketika ada wacana 3 periode, dan itu bukan daripada Jokowi permintaan itu, ya. Mereka marah-marah. Mereka marah-marah bahwa Jokowi minta 3 periode. Nah, tapi sekarang dia bilang, kenapa Jokowi tidak memikirkan hal-hal yang besar? Kalau Jokowi memikirkan itu, ya kasihlah 3 periode. Ya kan begitu? Ya kan? Kalau Jokowi memikirkan itu, kasihlah 3 periode. Tapi kan tidak. Ya kan? Ya tidak, itu terserah dia, terserah Jokowi, dia mau kemana melangkah. Dia mau melihat dari bawah, bicara akar rumput, PDIP paling sering. Nah sekarang Jokowi mau ke akar rumput, mau memperbaiki dari mulai kabupaten, apa salahnya? Apa salahnya? Ya kan? Untuk mendapatkan pohon berbuah yang lebat, kita harus perbaiki akarnya. Itu kan akar rumput, ya enggak? Nah, kembali dia berbicara tentang apa tadi dia bicarakan tadi, kita lihat dulu. Kita ulang dulu. Itu loh. Kenapa bicara tentang pilkada kabupaten? Sadar nggak Pak Jokowi, kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh. Itu saja sedihnya. Kamu membuat hargamu seperti itu. Itu aja sedihnya katanya. Malah Jokowi membuat harganya tinggi. Membuat harganya tetap tinggi. Nah, karena Jokowi harganya tetap tinggi, Adian sedih. Karena Adian hanya bisa melihat dari sisi ketidaksukaan, dari sisi kebencian, ya, dari sisi pilkada semata. Tapi mari kita lihat sejenak, ya, kenapa Jokowi keluar dari PDIP. Nah, disclaimer dulu, saya bukannya mau menjelek-jelekan Megawati, ketua umumnya PDIP, tidak. Tapi sejarah menunjukkan Megawati adalah presiden yang tidak dipilih oleh rakyat. Ya. Dia menjadi presiden karena Gus Dur dilengsarkan. Maka Megawati naik menjadi presiden. Ya. Setelah dia presiden, dilakukan pemilu dan dia menjadi salah satu kandidat yang ikut konsultasi pemilu. Apa yang terjadi? Dia kalah. Ya, dia kalah. Nah, dia adalah presiden ke-5 dan dia terlalu sering mengatakan itu, ya.
bahwa saya adalah presiden kelima. Jelek-jelek begini, saya adalah panglima tertinggi. Ya. Dia mengatakan itu dengan bangganya. Ya. Padahal Jokowi 2 periode tidak pernah mengatakan saya presiden 2 periode. SBY tidak pernah mengatakan itu. Ya. Sebagai mana mereka berdua adalah presiden 2 periode. Mereka tidak pernah mengatakan itu. Karena bagaimanapun tanpa dikatakan orang sudah tahu. Nah, kembali kepada harga Jokowi. Ya. Harga Jokowi akan sangat turun ketika dia menjadi kader PDIP setelah habis masa kepemimpinannya 2 periode presiden RI. Ya. Seandainya dia masuk ke PDIP, menjadi kader PDIP, ya, presiden 2 periode menjadi anak buah presiden yang tak pernah dipilih oleh rakyat, begitu. Presiden Megawati Soekarno Putri itu dipilih melalui mekanisme di MPR, ya, lengsernya Gus Dur. Setelah selesai kepemimpinan masa jabatan Megawati, dia kalah. Kalau bisa saya bilang, seandainya dikembalikan ke rakyat waktu Gus Dur lengser, saya rasa Megawati tidak pernah jadi presiden. Tapi sejarah sudah menyatakan di posisinya sudah oke. Ya. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, Jokowi tidak mau dipimpin, ya. Jokowi tidak mau dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Tetapi dia telah menunjukkan sebagaimana seorang presiden, karena selalu didengung-dengungkan bahwa semua kader harus tunduk kepada peraturan partai. Jokowi memang tidak dikatakan presiden, ya. Jokowi adalah kader partai, ya. Dan untuk menunjukkan bahwa Jokowi adalah kader partai, itulah waktu Jokowi, Megawati, Puan Maharani berselfie, ya, mengatakan ini presiden RI, ini ibu ketum. Nah, ya, itu dan segala macam, ya, bagaimana Megawati duduk, Jokowi duduk, ya. Megawati duduk, Jokowi duduk, di situ aja sudah terlihat posisi menyatakan kau siapa, saya siapa. Apalagi kalau Jokowi setelah habis masa jabatannya dia masuk ke partai itu, wah, habis bulan-bulanan dia. Bisa habis jadi bulan-bulanan. Jadi Jokowi tahu menentukan harga dia. Tidak seperti yang disampaikan oleh Adian tadi. Jokowi bisa menjaga harga dia tetap mahal. Harga dia tetap tinggi. Dia tidak mau sekalipun disuarakan, banyak didengung-dengungkan dia akan menjadi Partai Golkar, ya. Dia tidak akan ke sana. Dia tidak akan ke sana. Kalau memang tidak menjadi ketua umum Golkar, Jokowi tidak akan masuk ke Partai Golkar, ya. Tetapi untuk menjadi ketua umum tentu harus dari kader, nggak bisa langsung dari luar nyaplok masuk. Saya rasa peraturan kepartaian tidak seperti itu. Tetap harus dari bawah, dari kader naik jadi ketua umum, ya. Tapi Jokowi itu adalah presiden. Habis dari presiden, masa dia jadi kader partai? Masa dia anggota biasa di partai? Ya. Dan itulah yang saya lihat betapa Jokowi menjaga harganya tetap tinggi.